Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Widya Endrosari, SHM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Saya Clara Aurelia Anjani dengan NPM B1018236 akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang sejarah Hukum Perdata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas sejarah Hukum Perdata Internasional. Di dalam perkembangannya, Hukum Perdata Internasional memiliki 5 tahap. Yang pertama yaitu masa Kekaisaran Romawi pada abad 2 hingga 6 Masehi. Tahap kedua yaitu masa pertumbuhan asas personal Hukum Perdata Internasional abad 6 hingga 10 Masehi. Sedangkan tahap ketiga pertumbuhan asas teritorial abad ke-11 hingga 12 di Italia. Lalu tahap keempat yaitu perkembangan teori statuta yang terdiri dari 3. Yang pertama, perkembangan teori statuta di Italia abad ke-13 hingga 15. Lalu yang kedua, perkembangan teori statuta di Prancis abad ke-16. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan teori statuta di Belanda abad ke-17 hingga 18. Lalu tahap kelima, teori perdata internasional universal atau modern. Baik, saya akan bahas satu persatu tahapan-tahapan tadi, yaitu yang pertama, tahapan masa Kekaisaran Romawi pada abad 2 hingga 6 Masehi. Di sini terdapat 3 asas, yaitu yang pertama asas Lex Reisitae atau lexitus, yang berarti perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berada atau terletak. Dan asas yang kedua yaitu lex domicili, yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum di tempat seorang berkediaman tetap. Lalu asas ketiga yaitu asas lex loci contractus, yang berarti bahwa terdapat perjanjian-perjanjian yang melibatkan para pihak-pihak warga atau dari provinsi yang berbeda, berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Selanjutnya tahap kedua yaitu masa pertumbuhan asas personal Hukum Perdata Internasional abad ke-6 hingga ke-10. Pada masa ini Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh orang barbar dan wilayah bekas provinsi-provinsi jajahan Romawi, dan akibatnya ius soli pada masa Kekaisaran Romawi tidak berguna lagi. Dan pada masa ini atau pada tahap kedua ini tumbuh dan berkembang beberapa prinsip atau asas genealogis. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pertumbuhan asas teritorial pada abad 11 hingga 12 di Italia. Pertumbuhan asas genealogis tadi sulit untuk dipertahankan, diakibatkan struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa. Dalam hal menyelesaikan masalah inilah, untuk menjawab perselisihan tersebut, dapat dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori hukum perdata internasional yang dikenal dengan sebutan teori statuta di abad 13 sampai dengan abad 15. Selanjutnya tahap keempat yaitu perkembangan teori statuta. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama, perkembangan teori statuta di Italia abad ke-13 hingga 15. Lalu perkembangan teori statuta di Prancis abad ke-16. Selanjutnya perkembangan teori statuta di Belanda abad ke-17 hingga 18. Dan yang terakhir kita masuk ke tahap kelima yaitu teori perdata internasional universal atau modern di abad ke-19. Pada abad 19 ini pemikiran HPI mulai mengalami kemajuan berkat adanya usaha dari 3 pakar hukum, yaitu Joseph Story, lalu Friedrich Carl von Savigny, dan Pascu Stanislao Mancini. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Friedrich Carl von Savigny yang berasal dari Jerman. Pemikiran Savigny ini juga berkembang setelah didahului oleh pemikiran tokoh lain yang juga berasal dari Jerman, yaitu C.G. von Fletcher, yang mengkritik bahwa teori statuta itulah dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah hukum perdata internasional. Apabila ada salah kata, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.